sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga. Kakak-kakak Nabawi, Mas Agus. Apaan? Aku mau ngasih tahu. Apaan? Itu Mas Bedu. Menurut kalian galak gak sih? Baik. Galak banget tahu sebenarnya tuh orang. Baik. Suka marah-marah. Tapi bener loh. Iya kan? Bener. Ih, suka marah-marah tuh Mas Bedu. Matanya banyak. Ih, bener. Ih, apa semuanya aja dimarahin. Perutnya juga Tapi gede baik banget ya. kadang-kadang sih, jarang tapi. Tapi sering, Ipa mah sering dimarahin. Masa Udah kayak apaan? Oh, berarti benar kelakuannya begitu. Iya, emang kelakuannya jelek kali ya. Assalamualaikum. Iya. Ngomong naon ya? Lagi cerita sama kakak-kakak Nabawi. Cerita naon? Cerita apa? Cerita rakyat. Ini lagi ada berdongeng mania kita tadi. Dongeng. Dongeng mah. Tokohnya siapa yang dongeng Kacil Buaya atau apa? Dongeng naon? Tokoh yang diceritakannya siapa? Ini Dongeng dalam dongeng itu. Mas Bedu dan Musdalifah. Maksudnya? Enggak. Tadi kita lagi menceritakan kebaikannya Mas Bedu selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia? Berarti udah gak di dunia tuh Mas Bedu. Masih, tapi kemarin-kemarin gitu Mas Bedu baik kan ya? Baik. Tuh kan, baik banget. Kalau parah. bohong pecinya tambah panjang nih. Berat dong. Jangan Pak, itu peci udah panjang banget Pak. Kan kalau Pinocchio kalau bohong hidungnya panjang. Iya. Nih kalau bohong Pecinya pecinya tambah panjang panjang. loh. Gak bisa lewat komplek gue loh. Ada portal ya? Soalnya tadi denger mah, Bedu denger dari kejauhan mah. Naon cenah? Bedu katanya dibilang Bedu apaan tuh orangnya galak gitu mah. Kata dia. Iya, Bedu merasa galak nggak? Bedu sih baik mah. Perasaan? Enggak, Bedu kan gak boleh baper kata mama. Iya. Jadi, pemirsa, yang namanya kita ngomongin orang, kita merumpi, dilarang dalam agama kita. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyaqula lahma akhihi maitan fakarihtum. Hai orang yang beriman, semoga kita semua menjadi benar-benar orang yang beriman. Amin. Amin ya Allah. Jangan kamu berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan kalian tajasus, kepo, sotoy mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Tidak. Pasti kamu jijik. Di dalam ayat ini sangat jelas, orang yang beriman dilarang oleh Allah su'uzon, berburuk sangka, tapi harus husnuzon, berbaik sangka. Dua, Allah melarang orang yang beriman tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Yang ketiga, dilarang saling menggunjing. Kalau kata Bedu mah dengar-dengar Ipah ngegunjingin Bedu tuh sama rombongan Nabawi. Ngegunjing, diomongin. Nah, Rasul bilang, hati-hati dengan gibah. Gibah itu membicarakan orang, kalau orang itu tahu, dia tidak terima, nggak enak, nggak nyaman. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang kami bicarakan itu benar adanya, Rasul bilang, itulah gibah. Kalau engkau bumbuin, itu fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Maaf, di kita jangankan lagi ngerumpi di luar. Kadang-kadang di pengajian, di taklim, di masjid, di musola, ketika gurunya nerangin nih jamaah yang pada pakai kudungan juga, yasin apal, salawatan apal, ngerumpi, si anu kan laki. Tuh yang ketawa ngaku. Lu ngapain ngomongin laki orang, laki lu udah pada bener belum? Lu ngapain ngomongin anak orang, anak lu beres kagak? Lu ngapain ngomongin rumah tangga orang, rumah tangga kita urusin.
Jangan ngerumpi, jangan ngomongin orang. Kalau kita ngerumpi, ngomongin orang, ngegibah, ini menghanguskan semua pahala ibadah kita. Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir ada orang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasul bilang, ketika mereka datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, bahwa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala surat malam, datang orang-orang. Saya sakit hati 8, sakit hati 15, sakit hati 26. Mereka nagih ingin dibayarkan. Lalu Allah bilang, bayar dengan pahala ibadahnya. Dibayar. Masih banyak orang sakit hati dengan dia, padahal pahalanya sudah habis. Nah, inilah orang yang bangkrut. Begitu Rasul bersabda. Bangkrut karena pahalanya diambil akibat dia menggibah. Ngomongin orang. Husnuzon ya mah. Nah. Husnuzon. Mah baik sangka. Mah baik sangka husnuzon. Husnuzon Ya, berbaik husnuzon. sangka. Oh, kalau suuzon ya berburuk Suuzon sangka. berburuk sangka. Makanya kalau orang tua ngomong dengerin. Jangan sembarangan ngegosip mulu. Iya, Ma. Coba sekali lagi. Suuzon apa? Berbuat baik. Astagfirullah. Suuzon berburuk rupa. Berburuk sangka. Suuzon berburuk sangka. Husnuzon berbaik sangka. Udahlah, sangka. baik buruknya nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap di rumah. Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Nah, Kita masih ngebahas tentang gibah. iya. Nah, ibu-ibu pernah merasa pernah gibah atau nggak pernah gibah? Sering ibu-ibu mah Sering, ya? Bu, ya? Sering. Nggak sadar apa kalau gibah itu bahaya, Bu? Nggak sadar? Sadar tapi enak, Bu, ya? Ngomongin orang itu emang enak. Orang yang ngegibah itu kemasukan setan. Bu. Ah, mah, serius, mah? Astagfirullahaladzim. Merasa saya lebih baik daripada orang lain. Makanya peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Mata lu kemana? Di Kan sini. kalian Masa gajah, gajah nggak kelihatan? Karena kalian gajah itu Ini pada kebiasaan. salah. Rasul bersabda, suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya hebat, luar biasa. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sholat malamnya. Tapi ternyata dia sering ngomongin orang sehingga banyak orang sakit hati dengan dia. Yang saya tanyakan, di mana tempatnya kalau dia meninggal? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Nanya lagi, saya punya tetangga, ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajib doang. Jarang mengerjakan yang sunat, tapi nggak pernah ngarumpi, nggak pernah ngomongin orang. Tidak ada orang yang terluka hatinya. Yang saya tanyakan, di mana tempatnya dia? Rasul pun menjawab, tempatnya surganya Allah. Siapa yang pengen masuk neraka ngacung? Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Makanya jangan ngomongin orang. Rasul bersabda dalam hadis lain, ibadah kita ibaratnya kayu bakar kering. Sholat kayu bakar kering, puasa kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, surat malam kayu bakar kering, dikumpulin tiap hari. Ngarumpi ngomongin orang, ngegibah, ngumpat, ibarat api neraka yang meluap-luap. Pertanyaan saya, masih tersisakah kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Apa habis? Habis. Tuh, ibarat ibu yang nanam, ibu yang nyambut, rugi. Hati-hati Anda, jangan ngomongin orang. Daripada ngomongin orang, mending baca Quran, zikir, salawatan, baca buku agama, lebih bermanfaat, lebih berguna daripada ngarumpi ngomongin orang. Nah, ngomongin orang, akhirnya nambah-nambahin. Jadi fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Hati-hati mulut ini dijaga. Mulut ini disandingkan oleh Rasulullah SAW dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau bicara yang benar, kalau nggak bisa bicara yang benar, lebih baik lu diem. Diem aja, nggak usah ngomong. Hati-hati mulut Anda, mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa ditampol orang. Gara-gara mulut bisa kita dipesekin penjara. Gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Makanya jaga mulut, anggota tubuh yang sangat berbahaya mulut. Mata ngegeletak, hidung bolong, telinga bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak. Lidah, anggota tubuh yang bentuknya kecil, tanpa tulang, sangat berbahaya. Saking berbahayanya lidah oleh Allah disimpan di tempat yang tersembunyi. Dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan sembarangan ngomong. Saya nggak bercanda. Anda lihat dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Jaga mulut kita. Karena merusak diri kita. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sembarangan. Sekarang mulut bisa sembarangan ngomong. Kalau mati mulut dikunci. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut dikunci. Kenapa sering bohong? Tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang pernah mereka lakukan. Yuk, sebelum datangnya kematian, jaga mulut kita. Jangan sampai gara-gara mulut kita bisa dibunuh orang, menghancurkan keluarga kita, dipenjara, apalagi kita ngomongin orang. Hati-hati, jaga mulut kita. Apalagi dibumbuin. Itu namanya fitnah. Hati-hati. Orang yang suka ngomongin orang, yang suka memfitnah orang, akhirnya dia mencelakakan diri sendiri. Akhirnya orang nanya, siapa yang ngomong? Si Anu. Gue sih gak percaya kalau dia ngomong, orang gak akan percaya. Walaupun kita ngomong jujur, kalau sudah terbiasa berbohong, terbiasa ngumpat ngomongin orang, akhirnya orang tidak mau bercerita kepada kita, karena cap kita sudah dianggap orang yang tidak benar. Yuk jaga, itu perbuatan setan. Na'udzubillah min dzalik. Oh iya mah. Naon? Maaf mah. Naon? Ipa mau nanya. Sok. Bagaimana kalau kita ngomongin orang baik-baik tapi orang itu nggak ada? Apakah itu termasuk gibah mah? Kalau kita berbicara tentang maaf. kebaikan mah, Mohon maaf, mah. naon? Boleh dijawabin nanti, mah. Oh sok. Maaf ya, mah. Ya, aku maafkan. Baiklah. Jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, jangan kemana-mana, karena setelah ini rumah Mama Dede akan kembali lagi ya. Dan ingat, jangan pernah galau, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tetap di rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mantap Ibu. Nah, di segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi buat ibu-ibu yang lagi galau, gak usah galau Bu, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Iya nggak Mas Badu? Iya. Tapi sebelum bertanya, seperti biasa, Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Kalau begitu bertanyalah kepada Mama Dede. Bu, ada yang ingin bertanya? Ya silakan Ibu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ella dari Pengajian Al-Muhajirin Jatiwarna Bekasi. Mah, galau mah. Ada apa sih? Gini mah, setelah mendengarkan cerita dari Mamah kan sangat mengerikan kalau kita itu sering bergibah. Tapi kadang-kadang mah ada teman-teman kita yang masih berusaha mengajak kita untuk bergibah. Nah, bagaimana caranya agar kita bijak untuk mengingatkan dan kita juga sendiri lebih sadar gitu tentang gibah itu. Kita harus tegas. Ngobrol, akhirnya melenceng. Jadi ngomongin orang, dosa tahu. Emang lu gak pernah punya aib ngomongin orang. Jangan ibu bilang, saya mah cuma ikut duduk.
Apa telinga Anda tidak mendengar? Telinga Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israil 36. Jangan kalian berbicara yang tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi kalau ibu ada teman-teman ngobrol, ngarumpi, ngomongin orang, bagaimana nyetopnya? Ngomong terus terang, dosa tahu. Lu mau nggak diomongin orang? Tegas jadi orang, jangan mencela. Ya ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Oh silakan ibu, Iya, silakan, yang di Ibu. belakang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mahmudah dari Majlis Taklim Rodotul Jannah. Mohon maaf Bu. Ibu Mahmudah. Oh saya dengar ibu dangdutan. Oh dangdutan. Mahmuda, mamah muda. Oh iya, mama muda. Sok ubah mamah muda. Galau mah, Ada apa sih? begini mah, kalau kita kan buruk sangka pada orang lain, kemudian orang itu ternyata tidak apa yang seperti kita sangkakan gitu. Misalnya? Misalnya dia telah menjelek-jelekan saya gitu, tapi ternyata tidak gitu. Nah itu cara kita supaya kita tidak berbuat dosa kepada dia, supaya pahala kita tidak hangus. Bagaimana caranya mah? Oke, ini permasalahannya. Sering sekali dalam kita bergaul di masyarakat ada orang nyampein, Bu, diomongin sama si Anu, katanya lu begini. Jangan langsung percaya. Anda lihat mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Kalau kedengaran sebelah ini belum kedengaran, jangan percaya, jangan komentar. Kalau baru kelihatan sebelah sini ini belum kelihatan, jangan percaya, jangan komentar. Ini yang salah. Ada orang nyampein langsung percaya, langsung marah sama orang tadi. Karena belum duanya kiri kanan. Belum dua kiri kanan. Belum dua kiri kanan. Baru satu sudah komentar. Ini yang membuat kesalahan. Makanya bentuk tubuh kita mewakili bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita harus berperilaku. Sekarang udah terlanjur. Saya kesel sama orang, ternyata nggak terbukti. Orang tadi tidak ngomongin saya, tapi yang nyampein yang jahat. Anda datang kepada dia. Katakan apa yang pernah terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kepada Allah syaratnya ada 3. Menyadari yang saya kerjakan salah. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga janji sama Allah. Janji dengan diri sendiri. Bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi. Dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosanya sama Allah. Kalau dosa dengan orang, syaratnya ditambah 2. 1, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan tentang apa yang pernah kita omongin. Itu syaratnya. Jadi hapus nanti dosa kita. Kalau dia memaafkan Betul. Amin. Tapi kan Ma ya, nih Mbak permasalahannya ada. Ibu sudah cukup Bu ya? Sudah ya? Ya. Iya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada salamnya Ibu. Mah, bersambungnya Ma ya. Naon? Ketika kita berbuat kesalahan sama seseorang, kalau kita kan kalau minta ampun sama Allah ya Ma ya. Kalau minta maaf kan kita sama manusia ya Ma. Kita berbuat salah sama manusia, tapi mohon maaf nih Ma, manusianya udah keburu keada. Perbanyak sedekah atas nama dia. Boleh ya Ma? Boleh. Artinya sebagai permintaan maaf ya Ma? Ya, sebagai bentuk minta maaf ke masjid, ke musola, sumbang, ke pesantren atas nama dia. Banyak berdoa. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Itu di antara cara mohon ampun kepada orang yang telah meninggal dunia. Makanya jangan sembarangan ngomong, dosa dengan Allah taubatnya gampang, dosa sama manusia lebih berat kita lakukan. Itu dia Minta maksudnya, ampunnya. Siap. Makanya jangan ngerumpi, Betul Mah? ngomongin orang. Enggak mas, saya tadi Kenapa? cuma bercanda ya. Bercanda mas. Saya tuh suka, Bercanda. bukan Mah. Naon? Dulu suka sedih sama acara-acara sekarang Mah. Itu yang semakin naik, yang semakin ditonton adalah acara yang membicarakan aib orang Mah. Iya, iya. Justru Maka di media sosial gitu Mah. karena mereka kemasukan setan. Setan itu bahagia, senang.
Yang diomongin, mungkin panas, ngomongin orang, tabarakallah. Mungkin banyak setan, mungkin suka setan. Mereka sorak, tak sadar kalau itu menyakiti orang lain. Seandainya kita berpikir, kalau yang diomongin adalah saya, nerima nggak digituin? Coba bedu lihat. Tidak niat bercerai, gara-gara gosip-gosip seperti ini, jadi cerai. Bener. Kenapa? Setan. Betul. Makanya siapapun itu yang bikin acara gosip, pembawa acaranya kesetanan, kreatifnya, kameramennya, semua kemasukan setan. Ngomongin orang, tempatnya neraka jahanam. Bukan kata saya, kata Quran. Saya dipaksa. Hati-hati. Coba nih dengerin. Mama nggak bercanda, mama nggak bercanda ya. Dengerin. Ayu hibbu ahadukum ayyah kulalama ahi maitan pakarihtum. Maukah kalian makan daging bangkai yang sudah busuk? Tidak mau. Artinya yang tukang rumpi ngomongin apalagi mitnah orang lain, temennya Sumanto makan daging busuk dan Ya Allah, ya Allah. Quran. Ayo. Iya Mas Sumanto. Mas Agus. Kalau Saya, cewek Pak. Sumanti. Kalau cowok Sumanto, kalau cewek Sumanti. Pak, bener mau tanya sama Mas Agus nih, Mas. Siap. Mas Agus, jujur Mas. Ya. Tadi IP tuh ngomongin apa? Ini bubuk saya masih ada nih. Iya. Mas Agus. Karena masih ada saya nggak berani ngejelekin. Mas Agus. Baik-baik aja sih sebenarnya. Terima kasih, Saya ada Mas rekamannya Agus. loh. Iya. Tapi ada yang jelek juga, ada yang baik. Baik Tetap semua diomongin kok dong. tadi. Ada yang dengar yang baik juga. Baik semua kok tadi Mas. Benar. Baik. Baik Saya semua. dipaksa sama Musdalifah. Tapi Dikasih duit. ada. Kita bicara tentang kejelekan orang kalau satu, misalnya dia keluarga kita. Karena dia keluarga kita, untuk memperbaikinya kita keluarga, kakak, adik, ipar, emak, rembukan. Nih saudara kita begini nih, harus bagaimana? Tapi bukan untuk diomongin kepada orang. Diselesaikan masalah, mengatasi masalah, itu boleh. Atau ini orang jahatnya berbuat dosanya nyata-nyata depan umum. Misalnya dia ngegarong di depan umum berani, atau menjina, kita ngomong tentang dia, bukan menggibah, tapi memberikan perhatian biar orang lain tidak tertipu dengan tipuan dia. Siap, Mas. Boleh itu. Siap. Oke, baik. Jadi ada klasifikasinya. Baik. Klasifikasi. Oke. Ibu, saya melihat wajahnya masih banyak menyimpan kegalauan. Jangan pernah khawatir bahwa kegalauan tidak akan pernah pergi dari kehidupan ibu-ibu. Karena di sini, di rumah Mama Dede, akan ada penawar untuk kegalauan ibu-ibu. Ingat, jangan pernah galau, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah. Ini kan Bedu juga sudah berumah tangga ya, Ma ya. Sudah punya istri. Ya. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu untuk berbicara, berkomunikasi di meja makan. Ngobrol-ngobrol lah sambil makan, Ma. Sambil ngobrol, istri melaporkan, mau cerita lah, mau curhat sama suaminya. Pah, ayah tadi aku habis ini loh, habis di sekolah tadi ketemu ibu itu. Ibu itu sekarang beda loh. Dia begini, bla bla bla. Akhirnya tanpa sengaja tertiup oleh hirupan angin selembur-selembur syaiton, jadi membicarakan orang. Yang tadi mau ngajak ngobrol, cerita kegiatan hari-hari, jadi ngomongin orang, Mah. Gimana tuh, Mah? Kenapa gimana? Kamu kan kepala keluarga. Nah, makanya lo. saya nanya, Mah. Nasehatin tuh bini. Iya. Lu ngapain ngomongin orang? Emang lu gak pernah punya aib? Iya, Lu gak benar. pernah berbuat salah. Jangan ngomongin orang, dosa. Nah. Tegas jadi suami Iya, dong. saya sih pasti bakal begitu, Bang. Nah, iya harus. Iya. Saya pernah bener, istri saya pernah tegur gitu. Udah Ya. sayang, kamu jangan pernah ngomongin orang, udah nggak baik. Mau dia seperti itu, mau Ya. dia bagaimanapun. Yang penting kita jadi Yang orang penting benar. kita jangan seperti itu. Yang namanya sesama saudara, apalagi sesama muslim, harus saling menutupi aib saudaranya masing-masing. Nah, gitu. Pinter nih anak. Eh, Rasul bersabda, siapa yang di alam dunia membuka aib orang, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Ya Allah. Siapa yang di alam dunia nutupin aib orang lain, di alam akhirat aibnya ditutup oleh Allah. Siapa di antara Anda yang selama hidup tidak punya aib? Ngacung. Siapa yang selama hidup aibnya banyak? Ngacung. Saya tanya Anda, kalau kita punya aib, mau ditutup, mau diablakin? Mau ditutup. Makanya jangan ngomongin orang, oke? Oke. Begitu. Iya. silakan Ipe. Bentar dulu. Iva mau nanya. Nawan, boleh nawan. nggak? Dulu, kencang dulu kali, kasihan. Oh, ya udah deh. Jangan datang jauh-jauh loh. Ibu dari mana Bu ini, Bu? Tuh dari Bekasi. Ibu dari mana?
Tuh, cakung ibu dari mana? Wah. Berarti mereka bawa emping. Oh iya, serang pink. Bawa apa? Sate bandeng. Sate bandeng. Emping apa emping? Jipang. Nah, ada oleh-oleh. Jipang tuh apa ya, Mah? Jipang itu ketan yang digoreng digulain. Oh. Oleh-oleh dikumpulin di kamar mama, Iya. bagi 50, seorang sekantong. Iya. Nanti bagi apa ya, Bandengnya Ma? buat mama. Buat Papa siapa? Salah ya. Baik. Bagi apa ya? Udah puas ya jawabannya, Bu ya? Abang jawab apa orang nanya oleh-oleh? Baik, sebelum kita membuka sesi tanya jawab kembali di segmen ini, seperti biasa, Bu. Ibu galau, Bu? Iya nih, galau mah. Kurang keras, Bu, galau, Bu? Iya nih, galau mah. Gak usah galau, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Silakan bertanya untuk mengobati kegalauan Ibu kepada Mama Dede. Ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Fatimah dari Masjid Taklim Al-Amilin, Serang, Banten. Oke, Ratu. Wih, Iya. bukan aja dong. Itu kan Ratu. Oh iya, bener. Sok, Mah, galau mah. ada apa Ratu? Gini mah, Ratu kan perias pengantin ya mah. Ya. Terus kan ada nyewa barang tuh mah. Terus pas pembayaran kan nggak bayar tuh mah. Orangnya. Terus saya datengin, saya nasehatin gitu. Entar gitu bayar. Ya udah pulang aja, ntar di rekening gitu ya. Terus saya kan kesel mah. Terus Diomongin deh ke orang gitu. Saya tuh kan ada temen, terus curhat sama temen. Apa itu yang namanya gibah mah? Curhat sama temen gimana sih caranya? Apa? Ratu udah berapa kali nagih? Udah 3 kali, 4 kali malah mah. Kalau kita udah nagih berkali-kali, kita ngomong sama temen tukang dagang, lu jangan ngutangin sama dia, nggak pernah bayar. Artinya bukan ngegibah. Ngasih perhatian sama temen biar nggak kebanyakan yang merugi. Yang salah kalau Ratu ngomong sama orang-orang lain yang bukan tukang dagang, itu ngegibah. Pertanyaannya, Ibu Ratu ngomongnya sama temen tukang dagang atau dengan yang lain? Sama tukang rias mah. Oh, sama yang itu berarti bukan ngegibah. Memberikan perhatian biar teman saya tidak rugi seperti saya. Asal Gitu. jangan ngomong ke orang-orang yang lain nih. Iya. Ngomong tuh. Enggak mah, sama Cius tukang rias nih. aja minta pendapat gitu tuh. Ya udah mah, makasih. Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi meminimalisir, mengurangi sedikit kerugian pada orang banyak ya, Maya? Iya betul, itu boleh. Iya, supaya yang lain Asal jangan berecetan ember. asal ketemu orang ngomong, ih lu tau nggak, ih lu tau nggak, akhirnya Nah, nggak itu penting ngomong. bibir, mulut, ember. Ember. Makanya hati-hati nih, kita dititipin uang bisa kurang, dititipin omongan bisa berlebih. Manjang. Panjang. Ya silakan. Kalau dititipin bandeng nggak? Iya, mana bandengnya? Mau saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asi dari Majelis Taklim Al Muhajirin, Pondok Gede, Jatiwarna. Mangga. Galau nih, Ma. Ada apa, Bu? Pertanyaan saya, boleh tidak kalau seandainya kita mengurung diri untuk menghindari gibah atau menggunjing saudara? Bolehkah saya? Mengurung diri. Oh, kirain tadi Atau- membunuh diri. Bolehkah saya ngurung diri? Iya, maksudnya terlalu di dalam. Menghindari Iya, gibah. gibah. Salah. Yang Saya benar, tanya. kalau Anda ngurung diri, Anda ngomong sama siapa? Kita ini manusia ini Makhluk sosial. bukan makhluk yang individual, makhluk sosial butuh orang. Iya. Iya. Salah. Berarti Anda salah. Anda tetap ngaji, Anda tetap ke PKK, urusin fakir, miskin di lingkungan Anda, tetap bersosialisasi, tapi Anda jangan menggibah. Kalau teman menggibah, wajib kita sadarkan bahwa itu dosa. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul ke permukaan. Orang yang selalu mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, mereka orang yang beruntung. Kalau Anda mengurung diri, salah. Terima kasih, Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangankan mengurung diri, Bu. Mengurung ayam aja salah, Bu. Iya, iya. Ya. Oh iya, Mah. Mas Badu, Ipa mau nanya Nah, dari nanya. tadi Sok, nih. sok. Ini soal curhat tadi, Mah. Itu kan tadi Ibu curhat ke teman ya. Curhat ke teman. Nah, ini
Ipa curhat ke teman juga. Cuman ini masalah keluarga. Jadi Ipa ungkit-ungkit apa yang telah terjadi di keluarga, Ipa ceritain sama teman. Tapi itu termasuk ada gibahnya dikit. Itu boleh nggak sih, Ma? Itu udah jelas ada gibahnya dikit. Maksudnya kakak saya tuh orangnya gini-gini banget, ini jadi sayanya juga ikut-ikut kayak gini, gitu mah. Boleh nggak sih kayak gitu? Al-insanu hurika haluan. Wa idza masau saru jazuan, wa idza masal khairu manuan illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan ngomong sama orang, semuanya diajak ngomong. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Jangan ngomong siapa-siapa, tapi orang diajak ngomong semua. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, illal musallin, kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang susah, nggak pernah ribut dengan orang, ngadunya hanya sama Allah. Ini yang disukai oleh Allah. Ipah mah kayaknya masuk yang pertama. Ngomong kemana-mana, kakak gue dan seterusnya. Artinya Anda berdosa. Ya, membuka aib keluarga kakak sendiri seperti menepuk air udang, perak, ya muncrat ke muka kita. Ya Allah. Makanya Anda jangan ngomong sama teman-teman. Bolehkah curhat sama orang? Boleh. Syaratnya dua. Satu, bisa mengurai masalah saya. Yang kedua, bisa menyimpan rahasia saya. Karena tidak semua orang bisa menyimpan rahasia kita. Tuh. Begitu, Peh. Makasih banyak ya, Ma. Oke, banyak. Apalagi ya, Ma ya. Ketika kita sebagai suami istri, sepasang suami istri, kita sebagai istri punya masalah sama suami. Jangan pernah curhat yang namanya ke lawan jenis, ya, Pak. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Fungsi pakaian banyak, diantaranya menutupi kekurangan pemakainya. Ada orang panu di punggung, teplok segede telapak tangan. Dia pakai baju, tahu nggak kita? Dia panuan. Enggak dong, tutupan. Ada orang kutilnya 7, til. Dia pakai baju, tahu nggak kalau dia kutilan 7? Enggak. Makanya suami kalau punya istri kan punya kelebihan kekurangan. Iya. Kelebihan suami nutupin kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan ngomong sembarang orang. Ingat, sama-sama menjadi pakaian untuk pasangan masing-masing ya, Ma. Saling menutupi kekurangan itu adalah sebuah kunci untuk sebuah hubungan dalam berumah tangga. Setelah ini masih punya kesempatan nih jamaah buat bertanya ya. Siap-siap Bu ya? Siap dengan pertanyaannya? Jangan galau lagi ya, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tetap di rumah Mama Dede. ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita udah sampai di segmen terakhir ya ibu-ibu. Di sini sesi tanya jawab udah ditutup. Iya. Nanti adanya kesimpulan dari Mama sama ditutup dengan doa ya Maya. So. Punten maku. Mangga. Baik pemirsa, ibu-ibu yang ada di studio ini, kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Orang yang beriman tidak boleh berburuk sangka, namanya suuzon, tapi harus berbaik sangka, namanya husnuzon. Wala tajassasu, jangan tajasus. Tajasus itu kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Hati-hati. Kadang-kadang kita pengen tahu aja urusan orang. Dilarang bagi orang yang beriman. Yang ketiga dalam ayat ini, orang yang beriman dilarang saling menggunjing satu dengan yang lain. Menggibah, ngumpat, ngomongin orang. Yang namanya menggibah, berbicara tentang sesuatu dari seseorang, orang tadi tidak suka mendengarnya. Sementara yang namanya fitnah, yaitu yang udah benar dilakukan, dibumbuin, ditambah-tambah, itulah fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Yuk, kalau kita termasuk golongan orang beriman, hindarkan suuzon, hindarkan tajasus, hindarkan menggibah, menggunjing, mengumpat, apalagi memfitnah. Nauzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, camkan dalam dada kami agar kami tidak mau tahu tentang urusan orang. Camkan dalam dada kami, dalam hati kami agar kami tidak mau menggunjing tentang orang lain. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami, sadarkan kami bahwa kami pun pasti punya aib dan kekurangan. Kami sadar tidak mau kekurangan kami, aib kami dibuka oleh orang lain. Oleh karena itu sadarkan kami ya Allah, di dalam dada kami tanamkan agar kami tidak mau berbicara tentang orang lain, apalagi aib orang lain ya Allah. Semoga kami bisa menutupi aib orang lain agar aib kami ditutup oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntun kami dalam-Mu yang benar, bimbing kami ya Allah. Arahkan kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini jamaah yang hadir di rumah Mama Dede bisa membawa pulang apa yang Mama Dede baru saja berikan kepada kita semua. Amin. Dan menjadikan kita seperti tema kita hari ini, jangan menjadi orang yang merugi karena kita membicarakan aib saudara-saudara kita. Akibatnya pahala-pahala kita gugur dan dosa kita bertambah dan akan menjadikan kita pribadi yang seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Mama terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini. Ipe terima kasih ya. Dan Mami terima kasih. Dan sekali lagi juga buat jamaah yang di rumah yang ingin datang bertamu ke rumah Mama Dede, Budu persilakan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Silakan, dan sekali lagi Budu ingatkan ini sama sekali tidak dipungut bayaran atau gratis ya. Sekali lagi tidak dipungut bayaran dan ini gratis. Bagaimana Bu, sudah hilang galaunya? Sudah hilang galaunya? Udah. Jangan pernah galau, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Kita ketemu lagi di Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.